Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nima Dewi Dianidi dengan NIM A401200071 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental dari mahasiswa saat mengerjakan tugas akhir atau yang biasa disebut dengan skripsi. Nah, di sini ada 5 kendala mahasiswa saat mengerjakan skripsi. Yang pertama yaitu kesulitan menemukan topik skripsi. Memasuki awal semester 7, biasanya mahasiswa sudah sibuk dengan menyusun proposal. Nah, pada menyusun proposal ini, mahasiswa akan sibuk untuk mencari topik untuk dijadikan judul skripsinya. Nah, ada pun mahasiswa yang gampang mendapatkan topik dan ada juga yang merasa kesulitan untuk mendapatkan topik dari pembuatan skripsi. Yang kedua yaitu kesulitan memperoleh data penelitian skripsi. Nah, saat judul skripsi sudah di ACC, bab 1 dan bab 2 sudah lancar. Nah, di sini ada kendala yang mereka hadapi yaitu kesulitan di dalam mendapatkan data penelitian yang biasanya disebabkan oleh tidak didukungnya oleh sekolah untuk mendapatkan data penelitiannya, yang biasanya bisa menyebabkan mahasiswa itu mengalami stres ataupun down mental. Yang ketiga yaitu dosen pembimbing yang sibuk dan kurangnya responsif. Saat mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing, itu biasanya ada yang mendapatkan dosen pembimbing yang baik atau bahkan responsif terhadap mahasiswanya. Tetapi sebagian mahasiswa juga mendapatkan kendala dosen pembimbing yang kurang responsif atau sibuk, yang biasanya menyebabkan kesulitan mahasiswa untuk berkonsultasi tentang skripsinya atau bahkan proposalnya, sehingga menyebabkan mental mahasiswa itu down atau adanya sikap untuk menyerah. Yang keempat yaitu masalah umur. Biasanya mahasiswa itu mengerjakan skripsi di umur 21 hingga 22 tahun. Saat mereka sudah menginjak 23 tahun, itu mereka akan merasa down saat melihat teman-teman yang lain sudah selesai dan dia belum selesai. Itu biasanya menyebabkan mereka stres atau bahkan bisa menjadi gangguan kesehatan mental. Yang kelima yaitu tidak mempunyai support system. Support system dikenal juga sebagai lingkungan yang mendukung, baik dari teman ataupun keluarga. Support system itu sendiri sangat penting saat mengerjakan skripsi untuk menceritakan keluh kesahnya saat mengerjakan skripsi ataupun berbagai halnya, yang bisa membuat mereka lebih semangat saat diberikan motivasi oleh support system mereka. Nah, mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental terganggu juga biasanya dapat menurunkan prestasi dan kemampuannya di perguruan tinggi. Gejala kesehatan mental yang umum itu biasanya terjadi stres, kelelahan, gangguan tidur, nyeri dada, gangguan kecemasan, dan juga hingga depresi. Nah, ada pun beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental mahasiswa yang sudah saya searching di Google, yaitu di sini saya mengutip dari Universitas Muhammadiyah Surabaya yang merupakan menjaga kesehatan mental itu ada 10. Yang pertama yaitu kenali dan pahami diri sendiri. Nah, cara menjaga kesehatan mental mahasiswa itu mengenali diri sendiri. Saat diri sendiri mengerjakan skripsi atau tugas akhir, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri saat mengerjakannya. Apakah kita masih mengerjakannya dengan semangat atau mulai mengalami kelelahan atau kurangnya semangat saat mengerjakan skripsi. Itu kita membutuhkan semangat atau motivasi dari orang lain. Jadi kita harus mencari support system dari keluarga atau bahkan dari teman. Yang kedua yaitu ciptakan dan jalin relasi di lingkungan yang suportif. Nah, lingkungan yang suportif itu akan menyebabkan atau menciptakan kesehatan mental yang bagus, yang dimana pada lingkungan suportif itu biasanya mereka akan mensupport kita atau menyemangati kita saat mengerjakan skripsi atau tugas akhir itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu buat jadwal prioritas. Saat kita membuat jadwal prioritas ini merupakan memiliki tujuan agar dapat itu membagi waktu dan hidup seimbang, tidak stres dan fokus dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan kita. Yang
Yang keempat yaitu buat batas diri dan harapan yang realistis, yang dimana jika mahasiswa punya keterbatasan tenaga secara fisik atau pikiran, sebaiknya jalani aktivitas sesuai kemampuan mahasiswa itu sendiri, atau yang dimana tidak memaksa diri sendiri saat mengerjakan tugas akhir, dimana saat kita mengalami stres, kita istirahat, pola hidup sehat, olahraga, dengan menjalankan hal-hal yang positif. Nah, yang kelima yaitu terapkan pola hidup sehat. Pada pola hidup sehat ini, kita bisa makan makanan yang sehat atau bergizi, tidur yang cukup, hingga olahraga yang teratur dapat menjaga suasana hati kita. Nah, selain itu juga dapat menekan rasa cemas, marah, depresi, hingga tertekan di dalam pikiran. Nah, yang keenam yaitu hindari alkohol dan obat-obatan. Alkohol dan obat-obatan bukanlah pelarian dari masalah saat kita mengerjakan skripsi. Maka sebaiknya jangan dikonsumsi, sebab justru bisa menyebabkan ketidakstabilan dari emosi dan mengganggu konsentrasi kita saat mengerjakan skripsi. Yang ketujuh yaitu latihan mandiri untuk meningkatkan kesehatan mental, yang dimana pada saat ini meningkatkan kesehatan mental itu bisa dilakukan secara mandiri, yang dimana mulai dari seperti yoga, meditasi, atau bisa juga menulis jurnal, membuat sketsa, dan mendengarkan musik sehingga kita bisa lebih tenang. Yang kedelapan, beri penghargaan kepada diri sendiri atau biasa disebut dengan reward. Nah, pada pemberian penghargaan ini biasanya kita tidak menyadari kalau diri kita itu sudah sangat berjuang saat mengerjakan skripsi. Jadi kita juga sewaktu-waktu kita bisa memberikan penghargaan terhadap diri sendiri karena sudah berjuang sejauh ini mengerjakan skripsi dan sudah bisa sejauh ini, sehingga kita tidak perlu menekan diri kita sendiri untuk harus cepat-cepat bisa mengerjakan skripsi, tetapi kita pelan-pelan tapi pasti. Yang kesembilan yaitu manfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di kampus. Misalnya lembaga konseling di kampus itu bisa digunakan sebagai pelarian kita untuk menceritakan keluh kesah kita saat mengerjakan skripsi. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu hubungi profesional kesehatan mental. Nah, yang terakhir ini, ketika kita sudah mengalami gangguan mental atau bahkan depresi saat mengerjakan skripsi, itu kita bisa menghubungi profesional atau orang yang lebih mengerti kesehatan mental, atau bisa juga mengunjungi dokter atau psikolog yang memahami hal tersebut, dan kita bisa menceritakan keluh kesahnya kita pada mereka, sehingga mereka bisa memberikan solusi, motivasi, atau bahkan dukungan bagi kita, sehingga kita bisa lebih semangat mengerjakan skripsi sehingga bisa selesai dengan tepat waktu dan dengan hasil yang baik. Sekian video saya tentang cara menjaga kesehatan mental mahasiswa saat mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.